Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kuliah online dengan mata kuliah desain web, yaitu pada pertemuan 5. Nah, jadi pada pertemuan 5 kali ini kita akan membahas tentang media input atau control input. Baik, jadi bagi kalian pastikan kalian sudah buka editor. Dalam hal ini kita pakai editor Sublime, seperti biasanya. Nah, kemudian pastikan sudah membuatkan struktur HTML-nya, Oke, jadi pada materi tentang media input atau control input, kita akan membahas bagaimana cara membuat desain tampilan sebuah inputan, yang mana desain tampilan inputan ini adalah berfungsi nanti sebagai sebuah inputan proses. Jadi ketika kita mau buat desain yang ada prosesnya seperti input, maka kita membutuhkan media input atau control input. Nah, sebagai contoh seperti siakat kita itu ada satu buah form login, ini adalah terdiri dari beberapa media input, yang pastinya yang pertama adalah formnya, kemudian ada input dengan tipe teks, kemudian ada menu, list, option list, kemudian ada input tipe teks, passwordnya, kemudian satu lagi ada button atau submit. Nah, jadi bagaimana cara membuat tampilan seperti ini atau tampilan media input begini? Nah, itu ada materinya pada pembahasan kali ini, Oke, baik. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya setiap media input agar prosesnya bisa terjadi atau berfungsi, maka dibutuhkan satu buah form, yang mana form ini adalah suatu bagian pada HTML yang berfungsi sebagai input atau masukan dari user yang kemudian diproses. Nah, tagnya itu adalah form, kemudian action, atributnya ada action, method, kemudian ditutup dengan penutup form. Nah, langsung saja kita contohkan, kita akan membuat tampilan umum sederhana, kita buat login, Nah, baik, ini kita kasih judul dulu, 4 form login. Nah, tadi form login saya katakan bahwasanya setiap tampilan input yang memiliki proses, yang ingin prosesnya bisa berfungsi, maka harus dipakaikan dengan tag form. Nah, kemudian form ini memiliki atribut, ada action, kemudian method, Nah, ini action biasanya akan diisi nama file yang di dalam file tersebut ada coding atau script proses. Nah, karena kita masih membahas desain tampilan, maka ini kita kosongkan saja. Tapi kalau diisi ini biasanya kalau dia prosesnya ada pada file PHP, maka di sini misalnya proses.php. Nah, tapi ini kita kosongkan saja. Begitu juga dengan metodenya. Metode ini ada yang post dan get. Jadi kita kosongkan saja karena ini masih membahas tentang desainnya saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat form atau tampilan input ini, media input. Yang pertama adalah, nah ini jenis media input atau input. Yang pertama adalah dengan tipe teks, input, ketikkan saja, ini kita buat dulu username dan input tipe teks. Nah, cukup seperti ini. Kemudian password. Nah, ini tipenya password. Sini kita berikan BR untuk enter satu baris. Nah, di sini juga untuk enter satu baris. Kemudian kita akan buat tombol loginnya, Untuk tombol login kita ubah menjadi tipe submit dengan value ini login, Nah, untuk value ini, apa yang kita tuliskan pada value itu akan ditampilkan pada tombol. Di sini tulisannya adalah login, maka value-nya login.
Seandainya kita mau buat tampilannya tulisannya masuk, maka di sini harus tulisannya menjadi masuk. Nah, seperti ini ya. Oke, saya kembalikan. Oke, untuk melihat hasilnya silakan buka browsernya. Kita tampilkan dulu di browser. Nah, ini hasilnya yang sudah kita buat. Ya, ada satu buah form lagi. Ya, ada media input tipe teks, media input dengan tipe password, beserta satu lagi adalah tombol. Ya. Oke, seperti itu. Jadi bentuk dari sebuah tampilan inputan, nah seperti ini ya, lengkap bersama form, kemudian ada media input, dan ada tombol. Nah, jadi nanti seandainya untuk semester selanjutnya, jika kalian mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah pemrograman misalnya, nah, jadi bentuk dari tampilan inputan seperti ini, tampilan proses, maka harus membutuhkan form, media input, dan tombol. Nah, baru nantinya bisa diprosesnya. Oke, jadi seperti ini untuk membuat tampilan inputan. Jadi akan kita bahas satu persatu ya. Kita uraikan media input atau kontrol input itu terdiri dari apa saja ya. Oke. Ini saya kasih judul H4-nya. Nah, yang pertama tadi sudah kita cobakan input dengan tipe teksnya. Jadi kita cobakan lagi tipe input. Yang pertama input dengan tipe teks. Nah, seperti ini. Nah, jadi input dengan tipe teks. Oke. Kemudian tipe password juga sudah. Oke, baik. Apa saja itu tipe input? Tadi yang pertama kita buat adalah teksnya. Jadi saya buatkan di sini tipe inputan. Yang pertama ada teks. Kemudian yang kedua ada number. Yang ketiga ada date time. Sebenarnya ada banyak ya. Nanti kita cobakan satu persatu. Date time local. Kemudian yang keempat ada week. 5 ada date. Keenam email. 7 ada rank. 8 ada time. 9 ada date time ya. 10 ada month atau bulan. 11 ada search. Kemudian 13 URL, dan 14 password, dan 15 file ya. Oke, kita cobakan satu persatu. Ini untuk input tipe teks ya, input tipe teks. Nah, selanjutnya kita coba input tipe number. Biasanya untuk input tipe number kita contohkan misalnya nomor HP ya. Input tipe number. Nah, ini kita simpan, kemudian kita coba refresh. Nah, ini harus nomor ya. Kalau kalian ketik teks dia tidak akan muncul, tapi kalau number dia pasti muncul. Oke, seperti itu hasilnya ya. Oke, ini kita lanjut. Kemudian ada tipe
date time lokal. Kita cobakan waktu, date time lokal. Simpan, kemudian refresh. Nah, ini seperti ini ya. Itu media input dengan tipe date time lokal. Oke, kita lanjut. Tadi kita cobakan selanjutnya ada week ya, atau minggu. Nah, ini week ya. Minggu ke. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini saya ambil saja contoh yang umum saja ya. Selebihnya nanti kalian boleh cobakan ya. Kalian cobakan semuanya, nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini juga termasuk umum ya. Pilih file misalnya ya. Nah, seandainya kalian membuat tampilan yang menggunakan upload foto ya, misalnya, nah maka gunakanlah input tipe file. Nah, sebagai contoh, nah, ketika diklik maka dia akan memilih file. Nah, seperti itu. Oke, ini kita enter lagi. Jadi biar kelihatan rapi, ini enternya kita buat 2 kali enter. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk input tipe ya, tipe inputan. Nah, kemudian kita lanjut yang dengan text area ya. Ada yang namanya text area. Nah, bagaimana text area ini ketikkan saja. Nah, untuk text area ini biasanya inputan dengan karakter atau tulisan yang lebih banyak ya. Kalau atau yang misalnya multi line ya, multi line. Jadi kalau yang input tipe teks ini hanya satu line, artinya satu baris saja. Nah, ini tidak bisa di enter. Nah, kalau text area nanti bersifat multi line ya. Oke, ini kita buatkan. Nah, ketikkan saja text area kemudian tombol tab. Ya, kalau di Sublime seperti itu sudah lengkap ya. Nah, ini ID-nya boleh dihapus. Nah, calls ini adalah lebarnya, lebar text area-nya, kemudian rows adalah tinggi text area-nya. Nanti bisa diatur ya, disesuaikan. Nah, untuk name ini adalah sebagai penghubung ya, penghubung ke nama kolom pada database ya, ke nama kolom pada database. Jadi ini boleh dibuat, boleh tidak. Nanti di bagian atau di materi perkuliahan pemrograman ini mungkin ini sangat diperlukan ya, sangat diperlukan. Untuk saat ini kita kosongkan saja dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Silahkan di refresh. Nah, ini hasilnya. Tadi calls-nya itu adalah lebarnya, kemudian untuk tingginya itu row. Nanti bisa disesuaikan ya. Nah, itu adalah contoh text area. Jadi nanti seandainya kalian buat tampilan pendaftaran, misalnya pendaftaran dengan membutuhkan inputan alamat, maka kalian harus pilih dengan text area ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada media input dengan nama radio button ya. Nah, radio button ini biasanya biasanya digunakan untuk tampilan jenis kelaminnya. Seandainya kita mau pilih inputannya adalah jenis kelamin, kita pilih antara laki-laki atau perempuan. Nah, itu biasanya menggunakan radio button. Nah, sebagai contoh, kita buat input tipe radio. Oke. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, ini sudah muncul. Kemudian tinggal kita isikan ini name-nya ya, name-nya kita isi dulu.
kita buat name-nya adalah jenis kelamin. Saya singkat saja JK. Kemudian kita tuliskan laki-laki. Kalau mau disambung kita BR aja, kalau mau di enter ya. Radio, name-nya juga sama JK. Nah, coba kita refresh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, ada pilihan. Nah, ini hanya bisa dipilih salah satu. Nah, kenapa hanya bisa dipilih salah satu? Karena di sini name-nya sama. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan radio button, jika ingin dipilih salah satunya, maka dari dua inputan tersebut harus memiliki name yang sama. Ya, yang di atas name JK, yang ini juga JK. Kenapa seperti itu? Itu menandakan bahwasannya dia adalah satu inputan dengan dua pilihan. Nah, tapi kalau seandainya kalian ubah misalnya tidak sama, maka yang terjadi pada inputan itu bisa sekaligus dua pilihan. Nah, tapi pada umumnya biasanya digunakan hanya satu saja. Jadi pastikan pada name-nya harus diisi dengan nama yang sama. Ya, itu menandakan bahwasanya ada satu inputan tapi dengan dua pilihan. Nah, seperti itu ya. Ini saya refresh. Nah, seperti ini. Jadi harus salah satu. Ya, oke. Baik, itu untuk radio button. Kemudian ada lagi media input checkbox ya. Checkbox. Nah, itu checkbox. Ini juga sama, input dengan tipe checkbox. Nah, oke, kita tuliskan seperti ini, checkbox. Kemudian kita refresh ya. Nah, ini checkbox. Kalau tadi radio button itu pilihannya bulat, kalau yang ini kotak atau peta ya. Nah, checkbox. Kemudian kita buatkan namanya ya. Ini kita buatkan contoh mata kuliah saja. Yang pertama desain web, enter, input tipe checkbox lagi. Kemudian di sini pemrograman web. Ya. Seterusnya input tipe checkbox. Oke, seperti itu. Nah, ini juga perlu kalian berikan name. Ya, artinya menandakan satu inputan ya. Satu inputan dengan tiga pilihan. Nah, ini misalnya kita buat MK atau mata kuliah. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk checkbox juga sama. Hanya saja bentuknya kotak. Nah, tapi bisa dipilih lebih dari satu ya. Bisa dipilih lebih dari satu. Oke, nah ini biasanya digunakan kalau kalian pernah lihat untuk checkbox ini terdapat pada pemilihan KRS di sistem informasi akademik kita ya. Nah, kalau ini biasanya pada pendaftaran untuk pemilihan jenis kelamin mereka menggunakan ini. Oke, selanjutnya apa lagi? Ada drop down ya. Drop down list atau option list. Nah, option list. Option list ini seperti yang kita lihat tadi pada form pendaftaran atau form login ya. Oke, kita coba ini sebagai contoh, kita ambil misalnya program studi ya. Oke. Nah, untuk select kemudian option ya. Namanya option list ya, select kemudian ada optionnya. Option ini adalah pilihannya. Ini kita buatkan sistem informasi.
sistem komputer. Nah, ini juga sama, name-nya harus satu. Itu kita buatkan prodi, atau boleh PS saja, program studi. Kemudian value-nya ini adalah data atau nilai yang mau diinputkan ke database, ke dalam tabel pada database-nya. Nah, jadi ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini isinya sesuai dengan apa yang mau kita inputkan ya. Oke. Nah, jadi pada drop down list atau option list ini harus diikuti dengan tag elemen select untuk, kemudian diikuti dengan option listnya atau pilihannya. Kalau mau buat 3 pilihan berarti optionnya harus 3. Nah, ini kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini seperti ini, ada 2 pilihan. Jadi kalau kita mau buat 3 pilihan, selectnya cukup 1 kali, kemudian optionnya diulang sesuai dengan berapa list yang mau kita butuhkan ya. Oke, seperti itu. Nah, pada option list ini juga memiliki beberapa tipe ya. Ada tipe menggunakan size, yaitu dari optionnya tidak perlu diklik ya, tapi sudah tampil secara keseluruhan. Nah, kita coba aja. Ini saya tuliskan contohnya ya, atau di sini saja ya. Option list dengan size ya. Nah, kalau dengan size sama saja. Nah, di sini kita buatkan, kopikan saja ini biar lebih cepat. Nah, ya, kita tambahkan optionnya sebanyak 4. MI dan TK ya, teknik komputer. Nah, kemudian pada selectnya harus kita tambahkan size ya. Size-nya kita buat sesuai dengan jumlah listnya berapa ya. Jadi kalau listnya 4 maka size-nya 4. Nah, kita coba refresh. Nah, ini sudah tampil ya. Jadi dia langsung terbuka kalau menggunakan size. Nah, kemudian ada tipe option list lagi, yaitu dengan memilih lebih dari satu ya. Option dengan pilihan lebih dari satu. Nah, bagaimana? Ini kita copy saja. Kita kopikan saja, kita pastekan kemari. Memilih lebih dari satu ya. Nah, kemudian kita ubah pada size-nya ya. Oke. Pada size-nya kita ubah, kita buat menjadi multiple, spasi multiple. Nah, seperti ini ya. Kita coba refresh. Nah, ini sudah muncul. Untuk memilihnya 2, maka tekan saja tombol kontrol seperti ini ya. Misalnya kita mau milih ini, kemudian tekan tombol kontrol dan pilih yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi multiple itu untuk option list, memilih listnya lebih dari satu ya. Ini saya enter dulu di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut, ada yang terakhir, ada button ya. Button atau tombol. Nah, ini sangat penting juga. Ini adalah untuk action agar terjadi proses. Nah, untuk tombol ini input tipe ini ada yang tipe submit, kemudian value seperti yang di atas tadi. Value itu adalah untuk nama tampilan daripada tombol ya. Value-nya kita tuliskan misalnya simpan data.
atributnya ada name, sama seperti yang lain. Nah, ini name boleh diisi misalnya simpan. Nah, kemudian apalagi ada input dengan tipe button. Ini juga sama. Button. Nah, kita tulis saja namanya ini tombol button. Atau kita tulisannya proses lah ya, proses. Kemudian ada input tipe ini yang pertama ada reset. Reset itu adalah membatalkan ya. Jadi sini kita tulis batal. Nah, untuk button ini boleh seperti ini saja ya, proses. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, ini hasilnya. Jadi 3 tombol bentuknya sama ya. Jadi kalian boleh pakai salah satu. Kalau mau pakai proses, tombol proses boleh pakai input tipe submit. Kalau misalnya mau buat tombol button boleh dengan input tipe reset. Atau misalnya kalian mau buat tombol yang custom seperti ini boleh saja. Nah, jadi itu adalah beberapa media input. Nah, jadi mungkin itu saja untuk materi kita pada pertemuan 5 dengan kuliah online ini. Ya. Nah, jadi kalian harus cobakan seperti yang saya contohkan. Kemudian nanti hasilnya bentuk pertemuan 5.html itu kalian kirim melalui Google Classroom. Nah, itu wajib dikirim karena sebagai bentuk validasi absensi. Seandainya tidak dikirim, maka kalian dianggap tidak hadir pada pertemuan 5. Ya, jadi wajib dikirim file pertemuan 5-nya sesuai dengan apa pembahasan kita hari ini. Jadi ikuti saja apa yang saya tuliskan di sini, kalian tinggal mengikuti saja. Ya, kalau misalnya sudah selesai, kirim filenya ke Google Classroom. Nah, mungkin itu saja. Jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan, ya di sana sini mungkin ada yang tidak paham, ya saya mohon maaf. Tapi kita buka kesempatan, silahkan bertanya jika ada yang kurang paham. Silahkan bertanya, tinggalkan komentar pada Google Classroom. Ya, mungkin itu saja saya cukupkan. Satu lagi ya, untuk tugas pertemuan 5 dikumpulnya minggu depan. Nah, kalian buat satu contoh form pendaftaran ya, atau form registrasi ya. Bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahannya dari sini. Nah, form registrasinya itu nanti ada di Google Classroom ya. Mungkin itu saja saya cukupkan pertemuan untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.